Assalamualaikum, selamat datang pada mata kuliah utilitas. Pada kali ini kita akan membahas secara khusus yaitu tentang teknologi pengolahan air. Sebagaimana kita pahami sebelumnya bahwa tugas unit utilitas di industri adalah sebagai unit pendukung dengan tugas utama yaitu menyediakan satu sistem pengolahan air yang akan digunakan untuk mungkin steam, air untuk kebutuhan domestik, air pendingin, air proses, dan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah menyediakan bahan bakar, menyediakan listrik, menyediakan udara tekan, kemudian sistem refrigerasi dan juga sistem pelumasan. Serta yang ketujuh juga sistem pengolahan limbah. Penyediaan air tadi sebagaimana kita sebutkan sebagai bagian tugas dari unit utilitas, maka intinya adalah bahwa semua kebutuhan air harus dipenuhi. Satu contoh adalah untuk steam disediakan oleh unit kettle atau boiler, air pendingin disediakan oleh cooling tower, chilled water disediakan oleh sistem refrigerasi, dan untuk proses suatu contoh adalah untuk reaksi kimia pada steam reforming di pabrik pupuk. Kemudian selanjutnya digunakan untuk kepentingan domestik antara lain mandi, cuci, kakus atau MCK, atau menyirami tanaman dan sebagainya. Kita ingat lagi bahwa di dunia ini pada intinya air tidak pernah berubah, jumlah air tidak pernah berubah. Air yang murni itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Jumlah total di seluruh dunia relatif tetap, tetapi masalahnya adalah kualitasnya yang berubah. Jadi dengan siklus hidrologi ini kelihatan bahwa sebetulnya air yang menguap itu H2O, kemudian menjadi hujan, tetapi ketika menjadi hujan kontak dengan bisa gas-gas buang dari industri, bisa partikulat, debu dan sebagainya, asap kendaraan bermotor, sehingga muncullah yang namanya hujan asam. Kemudian selanjutnya air hujan ini jatuh ke bawah, bisa masuk ke sungai, masuk ke laut, masuk dan sebagainya, dan kemudian di sungai juga akan kontak dengan limbah-limbah industri, sehingga kualitas air secara umum dari waktu ke waktu bisa mengalami penurunan walaupun jumlah total tidak berubah. Kita ingat lagi bahwa di dunia ini jumlah air keseluruhan itu didominasi oleh air laut. Ternyata 96,5% jumlah air di dunia ada di laut, kemudian air tawar hanya 2,53%. Air tawar yang 2,53% ini pun kalau kita cek lagi datanya, ternyata 68,7% ada di salju, kemudian air tanah hanya 31,0%. Jadi air yang di dunia ini yang namanya air tawar sebetulnya sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah total yang tersedia. Untuk itu maka sangat dibutuhkan teknologi pengolahan air. Ini adalah beberapa contoh kiasan yang menunjukkan betapa pentingnya air. Antara lain adalah tidak ada kehidupan tanpa adanya air. The best of all things is water. Water, water anywhere, but nor any drop to drink. Mendapatkan air bersih termasuk hak asasi manusia. Ini suatu contoh betapa pentingnya air dari kiasan-kiasan ini. Sehingga mengingat kualitas air semakin lama semakin menurun, kemudian kebutuhannya sangat-sangat vital bagi manusia, maka sangat dibutuhkan yang namanya teknologi pengolahan air. Baik, pada prinsipnya, apakah teknologi pengolahan air itu? Pada intinya adalah kita tentukan dulu apa tujuan penggunaannya. Apakah air minum, MCK, proses, pendingin, kettle, dan sebagainya. Apa tujuan penggunaannya? Selanjutnya adalah kita memiliki bahan baku apa? Air laut,
air sumur, sungai, danau, dan sebagainya. Dari bahan baku yang kita miliki, kemudian ingin menjadi produk yang kita harapkan, itu kemudian kita butuh teknologi apa. Ya, jadi pemahaman kita akan bahan baku akan sangat menentukan apa teknologinya. Pemahaman kita akan produk juga akan menentukan apa teknologinya. Jadi inilah yang mana teknologi pengolahan. Kemudian pada dasarnya teknologi pengolahan itu dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah satuan proses, kelompok kedua adalah satuan operasi. Satuan proses misalkan adalah koagulasi, presipitasi, aerasi, desinfeksi, ion ekstrim, dan lain-lain. Apakah satuan proses itu? Satuan proses adalah satuan teknologi pengolahan yang di dalamnya melibatkan reaksi kimia. Kemudian selanjutnya satuan operasi, ini adalah satuan teknologi pengolahan yang di dalamnya tidak melibatkan reaksi kimia, misalnya mixing, sedimentasi, filtrasi, adsorpsi, flockulasi, deaerasi, dan sebagainya. Kembali lagi, kualitas bahan baku sangat menentukan apa teknologi yang diperlukan. Oleh karena itu, maka kita harus memahami kualitas bahan baku, kualitas airnya, maka kita perlu pengetahuan tentang apa sih parameter penyeimbang yang ada dalam air bahan baku. Ini sudah kita dapatkan sebelumnya, bahwa pada intinya adalah bahwa kualitas air bisa dilihat dari parameter padatnya, cairnya, gasnya. Ini parameter pencemar. Kemudian padatan ada dua, yang tidak mengendap dan yang mengendap. Tidak mengendap disebut dengan non-setable solid, yang mengendap disebut dengan setable solid. Kemudian yang tidak mengendap itu ada yang terlarut, disuspensi, koloid, dan koloid. Kemudian yang terlarut ada organik dan anorganik. Baik, kemudian pembagian kontaminan ada juga yang membagi berdasarkan ionik dan terlarut, non-ionik dan tidak terlarut. Ionik dan terlarut itu bisa ion positif dan ion negatif. Ion positif misalkan Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Na+, K+, dan sebagainya. Ion negatif misalnya SO4-, Cl-, NO3-, HCO3-, OH-, CO3-, dan seterusnya. Selanjutnya suspensi yang non-ionik dan tidak terlarut itu bisa suspensi, bisa koloid, bisa gas. Suspensi misalkan tanah liat, debu, dan sebagainya. Koloid misalnya tanah liat yang lebih kecil, virus, bakteri, alga. Gas misalnya CO2, O2, N2H2S yang ada di dalam air. Ada juga yang membagi kontaminan ke dalam tiga, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Fisika misalkan suhu, padatan suspensi, padatan terlarut, padatan total, konduktivitas, dan lain-lain. Kimia misalnya adalah pH, cation terlarut, anion terlarut, alkalinitas, kesadaran, dan lain-lain. Biologi misalnya adalah jumlah bakteri, koli, dan sebagainya. Jadi pembagian jenis kontaminan air ke dalam fisika, kimia, dan biologi. Baik, kemudian setelah kita ingin mengetahui apa sifat dari kualitas airnya, maka ada kemudian kita lakukan analisa bahan baku. Untuk menyatakan kandungan zat pencemar dalam air, maka bisa dinyatakan dalam bentuk miligram per liter, bagian per juta, part per million, atau juga ppb, part per billion. Jadi bisa miligram per liter, bisa ppm, bisa ppb. Bisa juga adalah mol per liter. Bisa juga yang lain adalah mili ekivalen per liter, yaitu jumlah ekivalen solut per liter larutan, disebut juga dengan normalitas. Yang lain bisa juga dalam bentuk prosen berat, yaitu massa zat terlarut per massa total larutan dikalikan 100%. Yang lain lagi, ini juga cukup terkenal, yaitu miligram per liter sebagai CaCO3, yaitu miligram per liter sebagai CaCO3. Jadi konsentrasi zat yang terlarut
dinyatakan dalam bentuk miligram per liter sebagai CaCO3. Mengapa CaCO3? Ini ada rahasianya, sebab CaCO3 itu berat molekulnya 100, itu sehingga kalau mau dikalikan dibagi akan lebih mudah. Sehingga beberapa negara juga memilih satuan familiarnya yaitu miligram per liter sebagai CaCO3. Baik, ini contoh parameter hasil analisa air, misalnya saja pH, kation terlarut, kemudian anion terlarut, alkalinitas, kemudian kesadahan, konduktivitas, dan seterusnya. Baik, kita garis bawahi di sini. Yang namanya kesadahan itu adalah jumlah kation multivalen. Jumlah kation multivalen maksudnya apa? Apa yang disebut dengan kation multivalen? Multivalen itu maksudnya adalah valensinya lebih dari satu. Ca2+, Mg2+, Fe3+, dan sebagainya. Ini namanya kesadahan. Ada lagi yang namanya alkalinitas, itu jumlah dari HCO3-, CO3-, dan OH-. Mungkin itu. Selanjutnya ada satu ketentuan di dalam air, yaitu yang namanya kesetimbangan muatan. Dari kation dan anion yang terlarut itu maka berlaku hukum kesetimbangan muatan, yaitu jumlah ekivalen kation sama dengan jumlah ekivalen anion. Kemudian selanjutnya, jumlah ekivalen kation dan anion dalam miligram per liter disebut dengan total padatan terlarut. Ya, jumlah kation dan anion dalam miligram per liter disebut dengan total padatan terlarut. Dengan demikian, yang namanya total padatan terlarut, kalau kita memiliki hasil analisa total padatan terlarut, harus sama dengan jumlah kation dan jumlah anion dalam satuan miligram per liter. Ini contoh hasil review analisa. Ini contoh hasil analisa kualitas air dari sebuah laboratorium. Kemudian ini bisa kita review. Di dalam kita mereview, kita akan menggunakan berbagai macam ketentuan yang ada sebelumnya tentang kualitas air. Misalkan tadi ada kesetimbangan kation, kesetimbangan anion, dan sebagainya. Contoh, ini adalah hasil analisa. Kemudian kita diminta, yang pertama, periksa ketelitian hasil analisa di atas. Jadi kalau ada hasil analisa demikian ini, bisakah dipertanggungjawabkan? Dan yang kedua, tentukan alkalinitas air dinyatakan sebagai CaCO3. Ini kita diminta menghitung. Jadi kalau sudah ada hasil analisa seperti ini, kita bisa menghitung alkalinitasnya, walaupun tidak secara langsung ya. Kemudian di samping itu kita juga diminta menentukan kesadahan yang dinyatakan sebagai CaCO3. Kemudian sekaligus juga kita bisa menghitung kandungan padatan terlarut total. Masih ingat? Padatan terlarut total sama dengan jumlah kation dan jumlah anion dalam satuan miligram per liter. Ini contoh hasil analisa. Kemudian selanjutnya di slide ini sudah tersedia bagaimana menghitung. Kemudian kita bisa menyimpulkan yang intinya adalah yang pertama, karena jumlah kation dan anion sama, maka hasil analisa dapat diterima. Maksudnya adalah bahwa tadi ada hukum bahwa kesetimbangan anion dan kesetimbangan anion dalam miligram per liter itu harus sama. Kalau tidak sama, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, menghitung alkalinitas, ini sudah ada rumusnya. Kemudian selanjutnya menghitung kesadahan, masih ingat? Kesadahan itu adalah jumlah kation multivalen yang dinyatakan sebagai CaCO3. Ini ketemunya 348 mg per liter sebagai CaCO3. Kemudian selanjutnya total padatan terlarut TDS, itu kita ingat jumlah kation dan jumlah anion dalam miligram per liter, ketemunya 688 mg per liter. Demikian kuliah pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di waktu yang lain. Assalamualaikum.